Selamat datang di video pembelajaran tentang teks diskusi. Teks diskusi itu apa ya? Ada yang tahu? Ayo kita simak video ini. Teks diskusi adalah jenis teks yang menyajikan pembahasan tentang suatu isu atau topik tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai sudut pandang yang ada. Nah, biasanya teks ini mencakup dua atau lebih argumen yang saling bertentangan, yaitu argumen pro dan argumen kontra. Nah, demikian teks diskusi berfungsi untuk membantu pembaca ataupun seorang pendengar memahami permasalahan secara lebih mendalam dan kritis. Pada teks diskusi, kedua pihak akan memberikan argumen. Nah, ada argumen yang setuju dan ada argumen yang tidak menyetujuinya. Struktur teks diskusi itu terbagi menjadi tiga, yaitu isu atau pernyataan masalah, lalu yang kedua adalah argumen pendukung atau pro, dan argumen penentang yaitu kontra. Nah, pada bagian pertama dari teks diskusi adalah isu yang berfungsi sebagai pengantar untuk topik yang akan dibahas. Nah, jadi isu ini harus disajikan secara netral dan objektif tanpa menunjukkan keberpihakan. Nah, dalam bagian ini biasanya penulis harus menggambarkan latar belakang masalah serta menjelaskan mengapa isu tersebut penting untuk didiskusikan. Nah, contohnya adalah penggunaan plastik sekali pakai telah menjadi perdebatan global mengingat dampaknya terhadap lingkungan. Nah, ketika menyusun teks argumen, apa sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah pastikan argumen yang disampaikan itu relevan dengan topik dan gunakan data atau contoh yang kuat untuk mendukung argumen. Lalu yang terakhir adalah susun argumen secara logis agar mudah dipahami. Nah, jadi teks argumen ini harus berupa fakta dan data loh ya. Nah, di sini ada contoh teks diskusi dengan tema penggunaan gadget di kalangan remaja. Nah, pada argumen pro, maka gadget terutama smartphone memungkinkan remaja untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat dan mudah. Sedangkan kontra akan membahas penggunaan gadget yang berlebihan itu dapat menyebabkan kecanduan, di mana seorang remaja akan kehilangan minatnya terhadap aktivitas lain dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu di depan layar. Nah, jadi di sini argumen pro yang bisa kita gunakan tentang penggunaan gadget di kalangan remaja, yaitu yang pertama adalah akses informasi yang lebih mudah. Dengan gadget, remaja itu dapat dengan cepat mengakses berbagai sumber informasi yang diperlukan untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka. Misalnya, mereka dapat mencari materi pembelajaran, mengikuti kursus online, atau membaca berita terkini tanpa harus pergi ke perpustakaan. Nah, yang kedua, penggunaan gadget dapat memfasilitasikan komunikasi yang lebih baik lagi. Nah, jadi remaja itu dapat terhubung dengan teman-temannya dan keluarga melalui aplikasi pesan atau media sosial sehingga memperkuat hubungan sosial mereka. Nah, dalam situasi darurat, gadget juga memungkinkan remaja untuk menghubungi orang tua ataupun teman ketika mereka membutuhkan bantuan. Selain itu, gadget itu dapat melatih tanggung jawab pada remaja. Karena apa? Karena mereka itu belajar untuk menjaga dan merawat perangkat mereka. Lalu yang ketiga, gadget juga mendukung pengembangan keterampilan teknologi. Nah, kita tahu kan di era digital ini memiliki keterampilan teknologi itu sangatlah penting. Bahkan lapangan kerja sekarang itu sangat membutuhkan orang-orang yang berketerampilan digital tersebut. Nah, jadi menggunakan gadget ini membantu seorang remaja untuk menjadi lebih melek lagi, lebih tahu lagi bahwasannya teknologi itu seperti apa, dan mereka akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja di masa depan. Mereka belajar cara menggunakan berbagai aplikasi dan platform yang berguna dalam kehidupan sehari-harinya dan melalui pendidikan. Nah, jadi mereka bisa paham nih, wah ternyata teknologi gadget ini bisa digunakan pada pendidikan jika digunakan dengan baik. Nah, dengan demikian penggunaan gadget secara bijak dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan remaja. Lalu bagaimana argumen kontra ini bisa menentang dari argumen pro tersebut? Maka kita bisa mengambil materi tentang penggunaan gadget di kalangan remaja dengan cara mereka mencakup beberapa dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan sosial, emosional, dan akademis mereka. Yang pertama, penggunaan gadget yang berlebihan itu dapat menyebabkan kecanduan. Kita tahu banyak sekali anak-anak pada zaman sekarang itu kecanduan gadget. Bahkan mereka banyak juga yang meninggalkan pendidikannya, meninggalkan kehidupan sehari-harinya demi gadget. Nah, di mana remaja itu akan kehilangan minat terhadap aktivitas lain dan memilih untuk menghabiskan waktu
waktu di depan layar. Nah, jadi hal inilah yang mengakibatkan penurunan kreativitas dan keterampilan sosial. Karena apa? Mereka cenderung menjadi pribadi yang tertutup dan lebih suka menyendiri. Selain itu, kecanduan gadget dapat menyebabkan gangguan tidur yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka. Lalu yang kedua adalah penggunaan gadget itu juga dapat mengganggu konsentrasi belajar. Mengapa demikian? Siswa yang terlalu sering bermain dengan gadget itu cenderung kurang fokus pada pelajaran di sekolah, sehingga prestasi akademis mereka menurun. Gadget sendiri sering disalahgunakan sebagai alat untuk mencontek atau mengakses informasi yang tidak sesuai saat ujian. Jadi selain itu, paparan konten negatif seperti kekerasan dalam permainan atau situs yang tidak pantas dapat mempengaruhi perilaku remaja dan meningkatkan resiko kenakalan remaja pada saat ini. Kita tahu di dalam gadget ini kita bisa dengan luas mencari informasi, dengan luas kita mencari hal-hal yang negatif. Nah, jadi terakhir penggunaan gadget itu tidak terkontrol. Jadi dia dapat menimbulkan masalah perilaku dan emosional. Remaja yang terpapar terlalu banyak informasi dari internet mungkin akan mengalami ketidakstabilan emosional, seperti mudah marah atau gelisah ketika dijauhkan dari gadget mereka. Nah, jadi hal inilah yang menunjukkan pentingnya pengawasan orang tua dalam membatasi penggunaan gadget agar tidak berdampak negatif pada perkembangan remaja. Jadi dengan demikian, meskipun gadget memiliki manfaat, dampak negatifnya perlu diperhatikan dengan serius. Untuk apa? Untuk kita menjaga kesejahteraan masyarakat ataupun remaja-remaja zaman sekarang yang akan menjadi penerus di masa depan. Teks diskusi juga memiliki ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama adalah penggunaan konjungsi pertentangan. Salah satu ciri utama kebahasan dalam teks diskusi adalah penggunaan konjungsi pertentangan. Apa sih konjungsi pertentangan ini? Jadi konjungsi ini akan berfungsi untuk menunjukkan perbedaan pendapat ataupun argumen yang saling bertentangan. Nah, contohnya seperti tetapi, namun, sedangkan. Kalau dalam kalimatnya menunjukkan adanya perlawanan terhadap argumen sebelumnya. Nah, kalau namun digunakan untuk memperkenalkan argumen yang berbeda. Sedangkan itu dapat menyatakan perbandingan antara dua argumen yang berbeda. Contohnya, banyak orang berpendapat bahwa media sosial memudahkan komunikasi. Namun, ada juga yang menganggap media sosial justru mengurangi interaksi langsung antar manusia. Lalu yang kedua adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Selain konjungsi pertentangan, teks diskusi juga sering menggunakan konjungsi kausalitas untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara argumen. Nah, jadi konjungsi ini membantu pembaca memahami alasan dibalik suatu pendapat. Contohnya, karena. Nah, karena ini menunjukkan alasan dari suatu pernyataan. Lalu yang kedua adalah akibatnya. Itu menyatakan hasil dari suatu tindakan ataupun keadaan. Dan yang terakhir adalah oleh karena itu. Itu menghubungkan sebab dengan akibat. Nah, contoh penggunaannya, penggunaan plastik sekali pakai sangat berbahaya bagi lingkungan karena sulit terurai. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di lautan yang mengancam ekosistem laut. Lalu yang ketiga adalah penggunaan modalitas. Modalitas itu adalah kata-kata yang menunjukkan sikap atau pandangan penulis terhadap argumen yang disampaikan. Jadi, dalam teks diskusi, penggunaan modalitas itu membantu mengekspresikan tingkat kepastian atau ketidakpastian dari suatu pernyataan. Contoh kata modalitas yaitu yang pertama adalah harus. Harus akan menunjukkan keharusan sesuatu. Ada mungkin yang menyatakan kemungkinan, akan yang mengidentifikasikan rencana atau prediksi sesuatu. Nah, jadi contoh penggunaannya dalam kalimat bagaimana? Contohnya adalah remaja harus diberikan pendidikan seks agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan mereka. Lalu yang keempat adalah kata rujukan. Kata rujukan digunakan untuk menciptakan kohesi dalam teks, yaitu menghubungkan kalimat dan paragraf agar informasi tersampaikan dengan baik. Nah, jadi kata-kata seperti hal ini, itu, dan mereka itu dapat digunakan untuk merujuk pada topik atau ide sebelumnya, sehingga seorang pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dengan lebih baik.
Dan yang terakhir adalah penggunaan istilah umum dan spesifik. Dalam teks diskusi, seorang penyampaian argumen itu sering menggunakan istilah umum untuk menjalankan topik yang sedang dibahas secara luas dan istilah spesifik untuk memberikan detail yang lebih mendalam tentang argumen yang dibahas. Jadi hal inilah yang membantu seorang pembaca memahami konteks dan nuansa dari isu yang sering didiskusikan. Jadi emosionalnya akan tersampaikan oleh seorang pembaca yang telah membaca teks diskusi tersebut. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya tentang teks diskusi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah sedikit ilmu bagi kita. See you on next video, bye-bye.